Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta bi amrika sahla. Para jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pembahasan kita malam hari ini seputar sebuah hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang di seluruh dunia. Banyak masyarakat, negara menunggu solusi ini untuk mengakhiri pandemi yang sangat luar biasa, hampir memakan waktu 1 tahun. Pembahasan kita malam hari ini seputar vaksin. Kita tidak membahas secara kesehatan maupun yang lain, kita membahasnya secara syariat. Maka malam hari ini kita membahas vaksin corona dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam memandang sebuah vaksin yang diperlukan oleh kita pada saat ini. Yang muncul atau timbul keraguan di banyak negara, khususnya negara-negara Islam, dengan munculnya sebuah vaksin di sebagian negara termasuk di Cina dan negara-negara yang lain. Dan pernah diingatkan oleh sebagian negara Islam bahwa dulu pernah ada yang namanya vaksin campak sekitar 2 tahun yang lalu. Vaksin campak itu sekitar 2 tahun yang lalu diingatkan bahwa vaksin itu haram menggunakannya karena di dalam bahan yang digunakan itu ada babi. Dan dalam pertemuan kita malam hari ini, insya Allah kita membahas tentang masalah virus corona ini sekaligus tentang vaksin menurut pandangan syariat Islam. Ketahuilah bahwa vaksin atau virus corona ini, infeksi virus corona ini disebut dengan COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia juga sekaligus. Hanya dalam waktu beberapa bulan, dengan waktu yang begitu luar biasa singkatnya, bisa menyebar di banyak negara, banyak tempat, yang benar-benar menghabisi banyak korban. Yang mungkin virus-virus sebelumnya tidak pernah mengakhiri atau menghabisi banyak nyawa sebagaimana dilakukan oleh vaksin atau virus corona ini. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk juga ibu hamil dan menyusui. Virus ini sangat luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam mewaspadainya. Harus senantiasa berhati-hati.
Tidak boleh kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Virus ini menyerang pernafasan, maka itu mengakibatkan orang tersebut ada cairan di pernafasan, kemudian dia cepat meninggal. Dan sudah dinyatakan oleh WHO secara resmi bahwa virus corona ini sebagai pandemi global di tanggal 19 Maret 2020. Dan terjadi perselisihan tentang munculnya virus corona ini. Macam-macam pernyataan dari berbagai macam negara. Ada yang bilang dari binatang, ada yang bilang karena tidak makan makanan yang halal, ada yang makan karena makanan apa, ada yang mengatakan karena tidak ada kebersihan. Maka yang kita teliti di sini bukan virusnya. Kita sekarang membicarakan virus sekaligus dengan obatnya, vaksin yang menurut pandangan Islam. Karena memang sudah terjadi. Biarkan untuk menelitinya untuk orang ahli kesehatan atau kedokteran sebab terjadi atau munculnya virus corona ini. Maka ada beberapa poin yang seakan meringkas dari terjadi virus corona ini, khususnya yang menimpa diri kita. Yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan nyawa kita. Wajib setiap muslim untuk melindungi diri dengan semampunya dari segala penyakit dan mencegah daripada segala penyakit atau virus sebelum terjadi bahkan sesudah terjadi. Sebelum terjadi kita meminta agar kita mewaspadai virus tersebut. Hati-hati, jangan sampai menimpa dirimu. Jangan cuek, karena ketika Anda cuek dengan sebuah penyakit bisa Anda tertular, bisa Anda menularkan virus tersebut kepada banyak orang. Kita tahu yang ada gejala maupun yang tidak ada gejala dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita ini hamba-hamba Allah berobatlah. Fa inna Allah Ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Maka jangan sampai kita lalai menggunakan obat atau mencegah diri kita dari segala penyakit. Nabi mengatakan semua ada obatnya kecuali apa? Kecuali orang yang sudah mau wafat dan orang yang sudah tua. Gak ada obat kita minum kembali muda usia 20 tahun, gak ada. Operasi plastik mukanya, tapi di tangannya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan, kulitnya masih nampak. Ini orang sudah usia 100 tahun, 80 tahun dan seterusnya. Dan termasuk daripada maqasid syariah, tujuan daripada syariat Islam menjaga apa? Menjaga 5 hal. Yang pertama, hifdzun nafsi, menjaga nyawa kita. Yang kedua, hifdzud din, menjaga agama kita. Yang ketiga, hifdzul aqli, menjaga akal, maka kita tidak boleh meminum sesuatu yang membuat kita mabuk. Wa hifdzun nasli, menjaga keturunan. Wa hifdzul mal, menjaga harta. Maka dianjurkan dan diperbolehkan untuk negara melakukan yang namanya mengikat atau membatasi gerakan orang yang ada di negeri tersebut jika terjadi sebuah wabah yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Seperti melarang orang masuk kota tertentu atau keluar dari kota tersebut atau masuk keluar negeri tersebut. Bahkan yang disebut sekarang PSBB dan lain sebagainya. Atau melakukan isolasi mandiri untuk sebagian tempat-tempat yang terkena. Atau melarang sebuah perjalanan jauh. Atau menutup sekolah atau kampus yang wajib dilakukan. Dan kita semua wajib mematuhi peraturan tersebut. Seperti apa? Aturan yang sudah diterapkan adalah menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Dan ini ada sebuah kaidah dalam syariat Islam disebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam yang disebut pemerintah atau presiden terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Beliau melihat pemerintah atau presiden atau pemimpin negara atau sultan atau raja, beliau ini merasa bahwa saya harus mencegah wabah ini. Saya akan menutup jalur darat, laut, atau udara.
Maka dari situnya seorang pemimpin atau pemerintah diperbolehkan melakukan tindakan demikian agar mencegah penyebaran virus, apapun itu virus, bukan hanya virus corona. Kemudian berikutnya adalah kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri. Dan Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, "At-tuhuru syatrul iman." Kebersihan itu separuh daripada iman kita. Termasuk daripada saya sampaikan tadi, cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, bahkan mencuci tangan dengan alkohol yang kita biasa gunakan di sebagian tempat. Dan ulama menyatakan bahwasannya alkohol ini tidak najis. Ya. Dan pernah Darul Ifta, lembaga fatwa di Jordan, ketika ditanya tentang hukum menggunakan alkohol yang buat cuci tangan, itu mereka mengatakan ada dua hal. Yang pertama, apabila alkohol tersebut, ya macam alkohol yang digunakan itu bukan membuat kita mabuk, maka diperbolehkan kita menggunakan untuk membersihkan tangan kita. Dan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita. Yang kedua, apabila alkohol yang kita gunakan untuk cuci tangan itu dari jenis yang membuat kita mabuk, maka itu adalah khamar dan tidak diperbolehkan kita menggunakannya. Tapi alkohol, ya, menurut Majma' al-Fiqh Islami, lembaga fikih Islam, ya, dengan keputusan mereka yang 210, mereka menyatakan bahwa alkohol yang digunakan itu tidak najis menurut syariat dan diperbolehkan kita menggunakan buat cuci tangan. Dan juga terjadi khilaf para ulama dan kita memilih pendapat yang menyatakan alkohol itu tidak najis, khususnya yang buat kebersihan atau buat cuci tangan dan lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang terkena virus corona atau penyakit apapun yang bisa menularkan penyakit tersebut kepada orang lain, maka orang tersebut wajib kita membuat dia isolasi mandiri. Apakah itu di rumah atau di rumah sakit? Wajib. Agar kita mencegah orang itu benar-benar meragukan benar ada virus corona atau tidak, atau dia sudah terkena, maka kita wajib orang tersebut itu isolasi mandiri atau diisolasi di rumah sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan membahayakan banyak orang. Dan wajib bagi kita yang mengetahui orang itu sudah ada virus, kemudian tidak isolasi mandiri atau tidak mencegah, wajib kita melaporkan. Kenapa? Daripada menyebarkan virus tersebut ke banyak orang. Wajib kita melaporkan. Bukan kita menyebarkan aib atau penyakit menimpa orang, tapi karena dia cuek dengan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga bisa membahayakan banyak orang lain. Kenapa? Karena kalau menyebar virus tersebut akan berbahaya. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahluka." Jangan menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Maka orang tersebut itu harus isolasi mandiri, kalau tidak di rumah sakit, agar virus tersebut tidak menyebar ke banyak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan membunuh kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada kalian. Maka Nabi bersabda, apabila kalian dengar sudah ada penyakit ta'un, pernah terjadi di zaman Rasulullah dan zaman sahabat, apabila kalian dengar sudah ada ta'un di sebuah negeri dan kalian berada di luar negeri tersebut, jangan kalian masuk. Dan apabila kalian ada di sebuah negeri dan tertimpa sebuah penyakit virus atau ta'un, kalian tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Dan kita juga mengenal ada sebuah hadis yang menjadi kaidah, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan melakukan sesuatu yang membahayakan kita atau membahayakan orang lain. Dipastikan oleh para dokter dan ahli medis bahwa kerumunan, ya, yang menyebabkan virus itu menyebar kemana-mana, yang terjadi beberapa bulan lalu, sehingga diperbolehkan kita menutup masjid untuk sholat Jumat, bahkan sholat 5 waktu dan sholat tarawih pada Ramadan kemarin, bahkan sholat Id juga.
Bahkan juga bisa menunda haji, artinya membatalkan haji sementara ini. Ya, menghentikan haji pada saat pandemi. Tapi pemerintah Saudi kemarin ada jamaah melaksanakan haji tapi dengan peraturan yang begitu ketat. Kenapa? Biar syiar Islam tetap jalan. Tapi kalau benar-benar mendesak dan sangat dibutuhkan untuk tidak diadakan haji, maka tidak diadakan sementara waktu. Dan kita lihat kemarin sampai Ka'bah juga sepi, nggak ada yang tawaf. Bahkan wajib tutup sekolah, pesantren, kampus, dan pada saat itu dilakukan oleh semua sekolahan. Sampai saat ini belum ada sekolah yang buka. Apabila dibutuhkan sebuah peraturan dari negeri tersebut, pemerintah wajib mereka membuat sebuah peraturan untuk keamanan masyarakatnya. Ketika terjadi penutupan masjid maupun musola, maka tidak ada sholat Jumat dan kita dialihkan ke rumah, kita sholat Jumat di rumah, tapi sholat zuhur bukan Jumat. Sholat Jumat kita lakukan di rumah, tapi bukan Jumat lagi, karena di rumah maka dilakukan sholat zuhur. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, karena sholat Jumat di rumah itu tidak boleh. Sholat Jumat itu dilaksanakan di masjid jami', masjid yang diadakan sholat Jumat. Maka apabila masjid sudah ditutup sholat Jumat, maka kita sholat di rumah. 5 waktu plus dengan Jumat diganti dengan sholat zuhur. Dan diperbolehkan seorang muazzin pada saat pandemi atau penyakit yang menular dan tidak ada yang ke masjid, tetap azan dikumandangkan, tapi nanti diganti hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, diganti dengan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Dan itu sudah dilakukan oleh sebagian negara, salatlah di rumah kalian masing-masing. Kenapa? Karena ada sebuah wabah yang sedang menimpa kita pada saat ini. Diperbolehkan untuk orang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit menangani pasien COVID ini, diperbolehkan untuk mengambil keringanan, rukhsah dari Allah, menggabung salatnya yang disebut dengan jamak salat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, boleh jamak. Pada saat dia menggunakan baju APD dan dia tidak bisa meninggalkannya karena itu akan merugikan besar dan itu sangat sulit untuk beliau, maka boleh beliau jamak, bukan qasar. Tetap salat 4 rakaat tapi di jamak. Jamak takdim boleh, jamak takhir juga boleh. Jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur. Itu jamak takdim. Zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Tapi dimajukan waktunya jadi di waktu zuhur. Azan 1 kali, iqamah 2 kali. Kalau nanti mau jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar, ada yang bilang karena waktu asar kita mulai asar dulu baru zuhur, salah. Itu ada wajib namanya tertib. Maka zuhur dulu baru asar walaupun di waktu asar, karena itu disebut jamak takhir. Jelas? Jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur, jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar. Tetap dilaksanakan 4 rakaat karena ini bukan musafir. Ya, sekali-kali boleh dilakukan. Zuhur asar boleh dijamak, maghrib isya jamak, subuh tidak. Ya, subuh tidak boleh dijamak. Masa ada yang mau jamak subuh dengan zuhur, mumpung sekalian karena kecapean tadi malam, jaga daripada ini kebablasan subuhnya sekalian subuh. Kalau bisa 5 waktu aja, subuh, zuhur, asar, maghrib isya, biar tidur panjang kan. Tidur panjang, bangunnya kiamat lagi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tenaga medis ini banyak keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka boleh tayamum jika tidak memungkinkan, dan saya jelaskan juga di TV One berkaitan dengan tenaga medis yang menangani pasien COVID. Pada saat itu dia nggak bisa wudhu. Dan beberapa kali saya ketemu waktu Apa Kabar Indonesia Malam juga membahas tentang salah satu tenaga medis yang ada, yang hadir bersama saya. Beliau bilang itu susah, kalau kita pakai baju APD itu luar biasa. Dan ketika kita buang harus pakai baru lagi gitu dan lain. Maka itu akan merugikan, ya, dan bisa juga membahayakan. Maka orang tersebut boleh jamak, boleh juga tayamum. Kalau bisa sebelum masuk atau menggunakan baju APD itu, kita berwudu dulu. Itu lebih bagus, aman. Seandainya kalau masih wudu bisa sholat. Tapi kalau sudah batal, bisa, kalau tidak bisa wudu maka cukup dengan tayammum. Karena itu sebuah darurat.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Apakah kita batal puasa Ramadan tahun depan karena masih Covid? Nah, itu tidak. Puasa Ramadan menurut penelitian ilmiah, puasa Ramadan itu tidak membahayakan orang yang sedang sakit atau mohon maaf orang yang belum terkena penyakit Covid ini, virus corona ini. Artinya tidak membahayakan diri kita, ya. Maka wajib kita tetap berpuasa sampai nanti ada pernyataan, kecuali kalau dia punya penyakit, dokter bilang kalau dia puasa berbahaya, baru itu boleh. Tapi bagi kita yang masih sehat, wajib tetap melaksanakan puasa. Karena puasa juga adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Dan orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk berbuka. Pasien, tenaga medis boleh. Karena dia menangani pasien, takut dia menangani pasien malah tepar juga. Bukan ngobatin orang yang sakit, malah tenaga medisnya juga pingsan atau sakit atau lelah dan lain. Maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ya, apabila ada sebuah kesulitan dia melaksanakan dan menjalankan puasa Ramadan. Dianjurkan bagi masyarakat, pemerintah, yayasan, ya, atau lembaga-lembaga untuk senantiasa membantu mereka yang terkena masalah daripada Covid ini. Karena ini menjadi sebuah wabah atau pandemi global, maka wajib kita membantu saudara kita, menolong saudara kita. Banyak saat ini orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang di PHK. Kita tidak perlu digerakkan oleh negara, tidak perlu digerakkan oleh partai. Kita bergerak sendiri, hati nurani. Coba lihat siapa yang di tengah-tengah kita, ada di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan, kita punya rezeki, kita bisa kirimkan makanan, beras, dan lain sebagainya. Atau apapun yang dibutuhkan dan bisa kita membantu dia. Nabi SAW mengatakan bahwa al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara, bersama orang muslim yang lain bersaudara. La yadhlimu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yuslimu, tidak boleh menyerahkan kepada musuh. Anda bersama saudaramu dan ada musuh, nggak boleh Anda sekali-kali menyerahkan saudaramu itu kepada musuh untuk melukainya atau membunuhnya atau menyakitinya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa ikut membantu urusan saudaranya, Allah akan bantu urusan beliau. Kita ada teman yang ada keperluan, ada urusan, kita bantu beliau, Allah bantu urusan kita juga. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa membuka atau memberikan jalan keluar dari sebuah permasalahan yang dihadapi saudaranya, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan di akhirat nanti. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyam. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Dan barang siapa membongkar aib seorang muslim di dunia, Allah akan membongkar aibnya di dunia bahkan di akhirat juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib dari keluarganya sendiri di tengah-tengah keluarganya. Maka Nabi SAW mengatakan selalu kita membantu menolong saudara kita. Kemudian wajib kita memandikan orang mayat. Dalam Islam wajib, mengkafaninya wajib. Walaupun dengan disiram air. Ya, apabila tidak bisa kita memandikan, tidak bisa disiram dengan air, maka cukup dengan tayamum. Maka pasien COVID-19 ini atau orang yang terkena corona dan meninggal, biasa itu sebagian tidak dimandikan, cuma disiram air doang. Artinya ada tingkatannya, ada levelnya. Pertama, wajib dimandikan. Tapi kalau tidak bisa dimandikan, kita siram dengan air saja. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita tayamumin orang tersebut. Apabila sama sekali tidak bisa mandikan, tidak bisa siram air, tidak bisa ditayamumin, maka gugur kewajiban untuk dimandikan. Jelas, maka ada tahapannya. Kita lihat yang mana dulu. Satu tidak bisa, baru naik ke kedua, baru ketiga, dan seterusnya. Jangan langsung, nggak usah dimandiin aja, dibungkus saja. Lah, dibungkusin permen. Nah, itu kan ada tahapannya. Nggak boleh. Mandikan dulu, kalau susah, disiram air. Kalau nggak, ditayamumin. Kalau tidak, baru boleh keguguran masalah hukum berkaitan dengan memandikan mayat. Kemudian boleh kita menaruh orang mayat, jasad orang yang sudah meninggal itu sudah dikafani, kemudian boleh dimasukkan dalam plastik, boleh. Dalam Islam boleh.
Seperti orang yang terkena, nauzubillah, yang kemarin pesawat jatuh dan lain, kan mungkin jasadnya tidak utuh. Ya, jasadnya tidak utuh, hancur, tangan, kakinya dan lain. Boleh dikumpulkan, dimasukkan dalam kain kafan, kemudian ditaruh dalam plastik. Kenapa? Itu kan biar tidak terbuka dan lain sebagainya. Maka itu sangat diperbolehkan menggunakan plastik yang bisa menutup mayat tersebut biar tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Kemudian disolatkan, ya, dan diperbolehkan bagi setiap muslim dimanapun berada menyolatkan solat ghaib. Solat ghaib itu dalam Islam ada. Nabi SAW pernah menyolatkan seorang raja Habasyah Ethiopia, namanya Ashama, yang kita kenal Najasyi. Beliau ketika meninggal, Nabi solat ghaib di Madinah. Maka boleh kalau kita dengar ada saudara kita di luar daerah terkena COVID, kemudian beliau dikubur, boleh kita laksanakan solat ghaib. Nawaitu usalli, ya, solat al-ghaib, ya, 4 takbirat ala fulan. Udah kita sholat. Mayatnya mana? Nggak ada. Maka disebut ghaib. Artinya mayatnya tidak hadir. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, boleh kita melaksanakan sholat ghaib itu masing-masing boleh. Berjamaah juga boleh. Menyolatkan jenazah orang yang terkena COVID itu boleh. Ya, 3 orang, 4 orang nggak masalah. Karena sholat jenazah itu, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur bagi orang yang lain. Dan tidak diperbolehkan membakar jasad orang muslim yang terkena COVID untuk alasan apapun. Wala yajuzu harq jathamin al-muslimina fi ayyi hal min al-ahwal. Tidak boleh kita membakar jasad orang karena dalam agama kita tidak boleh, harus dikubur. Ya. Tapi kalau kita berada di laut, ada yang meninggal di tengah-tengah mereka, biasanya begitu. Yang naik kapal sudah tahu. Kalau mereka berbulan-bulan di laut, berhari-hari di laut, ada yang meninggal, biasa itu ada kulkas, biasa simpan mayat. Tapi kalau tidak memungkinkan, diikat dengan sesuatu yang berat kemudian dilempar di laut, biar bisa masuk sampai ke dasar lautnya. Ya. Tapi kita tidak boleh dalam Islam membakar jasad orang-orang yang sudah meninggal, walaupun dia terkena COVID. Tidak boleh. Kenapa? Karena keyakinan kita, agama kita berbeda dengan orang-orang lain. Dan diharuskan kita menyegerakan mengubur saudara kita yang telah meninggal. Mau COVID maupun yang lain, jangan disimpan sampai 2 hari, 3 hari. Nunggu fulan datang, nunggu anaknya datang dan lain, tidak boleh. Harus langsung disegerakan. Karena menunda mengubur orang muslim itu hukumnya adalah makruh dalam syariat Islam. Dan boleh kita melaksanakan akad nikah secara online. Sekarang video call. Pengantinnya di mana, walinya kemana, di Palestina walinya, ininya di Jakarta, itu perempuannya di mana, boleh. Tapi lebih bagus kalau bisa langsung. Sekarang pemerintah menerapkan di KUA, kantor urusan ini agama, di situ ya melaksanakan akad nikah tapi dengan jumlah terbatas, seperti 10 orang. Memang 10 orang yang masuk, ya nungguin di luar 100 orang, sama aja kerumunan. Ya, yang masuk 10 orang. Kemarin juga ada yang menikah, saya pas masuk ke dalam, yang hadir saya 1, 2, 3, sekitar 5 orang. Tapi pas saya masuk dari luar, Masya Allah, 1 RW di luar. Ya sama aja. Pemerintah bukan menyatakan yang masuk saja, tidak, yang hadir juga. Kan orang cuma akadnya doang. Saya nikah fulan binti fulan, ya saya nikahkan kamu dengan anak putri saya dengan mahar sekian. Nyicil lagi corona ya, nyicil lagi, bukan tunai ya. Maka itu diperbolehkan menikah lewat Zoom atau video call, boleh ya, apabila dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan tidak boleh ya, selama memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, dan harus pernikahan itu, pesta pernikahan itu dibatasi bagi keluarga terdekatnya dengan jumlah sangat sedikit. Kenapa? Dan mengikuti protokol kesehatan. Karena itu kalau kerumunan pernikahan, bayangkan, luar biasa itu ya penyebarannya. Maka pemerintah selalu membubarkan pernikahan-pernikahan yang jumlahnya sangat banyak, yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ini semua yang saya sampaikan ini adalah keputusan lembaga fatwa Islam atau lembaga fikih Islam. Ya, di pertemuan mereka tanggal 16 April 2020. Ya, di pertemuan fikih, seminar fikih yang dipertemukan itu lembaga fikih Islam itu ulama seluruh dunia. Dan mereka melakukan lewat Zoom waktu itu. Ya, mereka keputusan-keputusan yang saya sampaikan, fatwa-fatwa itu berasal dari lembaga fikih Islam, bukan dari ijtihad saya sendiri. Karena ini bukan ijtihad individu. Itu artinya banyak ulama berkumpul di satu tempat, mereka memutuskan fatwa yang dibutuhkan oleh umat pada saat ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin kita terakhir pembahasan kita seputar masalah vaksin. Vaksin ini sudah muncul, ya. Vaksin ini sudah ada dan ada beberapa vaksin yang saya akan jelaskan. Vaksin yang sudah ada di tengah-tengah kita ini yang sudah diumumkan oleh WHO atau di dunia ada sekitar 6 vaksin. Ada 5 vaksin yang sudah diuji coba secara klinik dan ada 1 vaksin yang belum. Katanya tadi sore sudah, tapi belum teliti secara ilmiahnya. Vaksin yang pertama itu vaksin Pfizer, ya, dan vaksin BioNTech, ya, Pfizer dan BioNTech. Pfizer itu vaksin dari Amerika, BioNTech itu dari Jerman, ya, dan itu yang terbaik yang dinyatakan pada saat ini. BioNTech itu yang vaksin terbaik karena penemunya adalah orang Turki Muslim. Pfizer juga bagus, kata mereka demikian. Ahli kesehatan dan kita kesehatan mengatakan Pfizer itu termasuk bagus dan BioNTech itu dua-duanya. Yang Pfizer itu vaksin dari Amerika, yang BioNTech itu adalah dari Jerman. Kemudian vaksin yang kedua adalah Moderna, ya, itu dari Amerika juga. Vaksin ketiga adalah vaksin disebut Oxford, ya, itu vaksin Oxford itu dari Jerman. Kemudian ada vaksin yang ketiga juga AstraZeneca, ya, AstraZeneca itu atau AstraZeneca itu vaksin dari Swiss. Kemudian yang keempat dan kelima itu vaksin dari Cina, Sinovac dan vaksin Sinopharm. Sinovac dan Sinopharm itu berasal dari Cina. Kalian tahu sendiri, vaksin dari Cina. Maka yang masuk Indonesia kalau tidak salah yang digunakan Sinovac saat ini, benar kan? Teman-teman yang Sinovac itu yang masuk ke Indonesia yang sudah diuji coba dan sudah kalau nggak salah ada fatwa ilmiah kata mereka halal. Ya, Sinovac yang masuk ke Indonesia. Kemudian Sinopharm. Yang vaksin terakhir itu adalah Novavax itu, yang vaksin ke-6 itu dari Amerika, tapi belum ada uji coba kliniknya. Itu info terakhir yang saya dengar beberapa hari lalu. Kata teman-teman tadi baru ada uji cobanya, wallahu a'lam bishawab. Maka ini 6 vaksin. Yang terbaik yang mana? Vaksin Pfizer dan BioNTech. Ya, Pfizer dan BioNTech dan Moderna itu dikatakan 3 vaksin ini terbaik. Teman-teman tadi menjelaskan bahwa bukan mencegah atau menghilangkan virus, tapi mengurangi, ya, mengurangi penularan dan lain sebagainya. Maka dari penelitian bahwa kalau sudah divaksin tetap juga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya sama aja. Masih tersiksa juga. Tapi mungkin insya Allah akan mengurangi potensi penularan. Dan mudah-mudahan suatu waktu akan menghilang. Dan sebagian dokter mengatakan kepada saya bahwa ini virus mungkin bisa jadi tidak bisa menghilang di muka bumi. Nanti sama kayak flu. Kayak flu itu kan udah nggak hilang. Mau pakai obat kayak gimana kan flu itu begitu. Dan bisa menular. Tapi sekarang tidak begitu berbahaya flu-nya karena sudah ada obat-obatan dan lain sebagainya. Maka itu 6 vaksin yang saya dapat infonya dari sebagian tenaga medis. Ya, 6 vaksin. Yang terbaik yang saya jelaskan Pfizer, BioNTech dan Moderna itu yang terbaik, mengatakan mereka menurut mereka demikian.
Bagaimana hukum vaksin ini di dalam syariat? Yang pertama, apabila bahan yang dibuatkan vaksin tersebut mubah, diperbolehkan kita menggunakannya dan ada dan insya Allah bisa memberikan kesembuhan, tidak diragukan bahwa itu adalah diperbolehkan. Artinya ini vaksinnya, bahannya halal, manfaat dan sehat dan mencegah kita dari penyakit, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya, dan itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, vaksin yang mubah, ya, bahan dari halal tetapi ada efek sampingnya, bisa membahayakan tubuh kita. Dan bahayanya ini, bayangkan, ini halal vaksinnya, bahannya dari halal, tetapi orang tersebut yang menggunakan vaksin tersebut akan menimbulkan banyak bahaya untuk tubuhnya, ada efek sampingnya, maka mudaratnya lebih besar dari manfaat, maka tidak diragukan bahwa itu tidak diperbolehkan menggunakannya, karena kita dilarang untuk membahayakan diri dalam makanan, minuman maupun pengobatan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, ya, vaksin yang ketiga adalah vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram. Perhatikan, vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya. Asal dari vaksin ini memang bahan najis dan haram. Akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah, proses ini dinamakan istihalah dalam fikih. Kan sudah dirubah dari najis dicampur dengan bahan yang lain kemudian menjadi halal atau mubah. Maka ulama mengatakan proses ini dinamakan istihalah, dan bahan mubah ini mempunyai efek yang bermanfaat. Vaksin jenis ini bisa digunakan karena istihalah, yang zat-zat yang dimasukkan atau dilakukan mengubah nama bahan dan sifatnya, yang mengubah hukumnya menjadi halal daripada haram. Jelas? Ini zatnya haram, najis, tapi karena sudah dilakukan oleh ada bahan kimia yang masuk yang merubah dari haram najis menjadi mubah dan halal, maka itu apalagi bermanfaat, maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya, karena sudah yang namanya istihalah, sudah ada perubahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan vaksin, kan kita jelaskan tahapan-tahapannya. Yang keempat, apabila terdapat di dalam vaksin tersebut bahan-bahan yang mudarat atau haram, ya, dan diperselisihkan oleh para dokter, ini belum tentu manfaat dan akibatnya kita tidak tahu, efek sampingnya nggak tahu, ya, maka nih, ini asalnya dari sesuatu zat yang haram atau yang mudarat, yang membahayakan. Maka bagaimana? Apakah masih kita gunakan? Sedangkan dokter masih berselisih. Semua dokter nggak setuju, nggak sepakat. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak, ada efek sampingnya nanti. Maka kata ulama bahwa yang vaksin ini tidak boleh digunakan karena ada kemungkinan terjadi mudarat untuk kita, membinasakan dan membahayakan kita. Jelas? Karena efeknya itu dan tidak ada kesepakatan para ahli tenaga kesehatan, maka itu tinggalkan karena itu akan berbahaya, menimbulkan efek samping dan lain. Tiba-tiba pakai vaksin jadi kelinci nanti atau jadi apalah gitu, kita kan nggak tahu. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, yang sudah diperdebatkan pada saat ini yang berkaitan dengan vaksin yang ada gelatin di dalamnya atau gelatin di dalamnya. Gelatin itu yang dikeluarkan dari babi. Maka apabila digunakan vaksin tersebut yang di dalamnya gelatin, kemudian sudah dilakukan yang kita sebut ditambahkan atau dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya, maka ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan, keluar dari haram menjadi diperbolehkan karena sudah tidak haram lagi dan tidak najis lagi karena sudah dicampur dengan zat kimia yang lain. Maka kalau itu gelatin itu yang dikeluarkan dari babi,
ya, lemak babi atau apa dikeluarkan, kemudian dirubah lagi atau dilakukan istihalah, dilakukan yang namanya proses kimia, atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah. Dengan proses demikian, maka itu disebutkan bahwa hukumnya adalah diperbolehkan. Ya, inilah tentang virus corona beserta dengan vaksinnya. Maka kita bagaimana dengan vaksin yang sudah keluar saat ini, yang Sinovac yang sudah dibeli oleh pemerintah dari Cina? Apakah kita boleh menggunakannya atau tidak? Bukan saya memberikan fatwa, tapi kita menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Karena tidak ada tempat kita percaya lagi selain daripada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama mengatakan, insya Allah, ya, dan kalau nggak salah tadi baru dikirimin dari Majelis Ulama Indonesia fatwanya, tapi saya belum baca. Kalau dinyatakan insya Allah vaksin tersebut halal dan tidak ada efek samping dan tidak berbahaya, maka insya Allah kita percaya dan yakin kepada Majelis Ulama. Karena tidak ada lembaga lain yang kita percayai menyatakan ini halal atau haram digunakan kecuali daripada Majelis Ulama Indonesia. Maka kalau dinyatakan halal, boleh kita menggunakannya. Tapi kalau dinyatakan haram, maka kita tidak boleh menggunakannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.